Seorang suami istri bernama Ronald dan Mary sedang berjalan melintasi jalan Louisiana. Mereka dikejutkan dengan truk misterius dengan plat bertuliskan Pohokanti Beating You. Truk itu meneror mereka dengan menyetir ugal-ugalan. Ronald pun segera mengambil tindakan. Setelah beberapa mil melanjutkan perjalanan, Mary melihat supir truk itu membuang mayat ke sebuah pipa besar. Tiba-tiba truk itu kembali meneror mereka. Setelah memastikan kondisi aman, Ronald bermaksud untuk pergi ke pom bensin terdekat untuk menelpon 911. Mary awalnya tidak setuju, tapi Ronald berhasil meyakinkan dirinya. Saat keluar dari persimpangan, mereka melihat supir truk itu telah mengganti plat truknya. Ronald kemudian mengajak Mary untuk memeriksa pipa yang mereka lihat tadi. Setelah itu, mereka bermaksud untuk menelpon polisi. Tibalah mereka di bangunan tua, tempat si supir truk tadi membuang mayat. Mereka pun memberanikan diri untuk memeriksa pipa besar tersebut. 23 tahun kemudian, video tentang kisah Ronald dan Mary ini sedang ditonton oleh Chase. Dan ini pacarnya bernama Lane. Chase yakin tentang kebenaran cerita The Creepers yang diceritakan di video tersebut. Selain itu, Ronald dan Mary dikabarkan hilang sejak terakhir kali melaporkan penemuan mayat di pipa besar tersebut. Lane sendiri menganggap cerita The Creepers itu hanyalah mitos belaka. Tiba-tiba, Lane menghentikan mobilnya dan buru-buru turun. Dia muntah di dekat sebuah pohon, di mana ada cakar creepers menancap di pohon itu. Sementara Chase sendiri bermaksud untuk melamar Lane malam ini. Di sisi lain, sosok creepers telah bangkit setelah 23 tahun tertidur di bangunan tua yang kita lihat tadi, guys. Ini Sam yang baru tiba di Caroline Way, daerah sepi di dekat jalan Louisiana. Sam menelpon Lane. Lane mengabarkan Sam kalau dia mungkin sedang hamil anaknya Sam. Sam kemudian berjanji akan bertanggung jawab dan menemui Lane nanti. Saat itu, Sam bermaksud untuk pipis. Lane dan Chase melanjutkan perjalanan. Mereka melihat baliho bertuliskan Lady Manila Voodoo Shop. Singkatnya, mereka pun pergi ke toko voodoo itu. Terlihat banyak barang antik perdukunan di sana. Chase menemukan belati karya creepers di sini. Selain itu, ada juga miniatur bangunan yang menarik perhatian Chase. Ini dia Lady Manila, si pemilik toko. Lane bertanya tentang alamat yang sedang mereka cari. Kemudian Manila menunjukkan sebuah peta dan memberitahu di mana lokasi yang sedang dituju oleh Lane. Saat menyentuh tangan Manila, Lane mendapat penglihatan yang aneh. Thanks. Setelah membayar peta itu, Manila mengucapkan selamat kepada dua sejoli ini. Chase heran karena tidak mengerti apa yang dimaksud Manila. Manila kemudian menelpon seseorang. Di sini kita tahu kalau Manila mengetahui tentang kehamilan Lane. Chase dan Lane tiba di hotel tempat mereka akan menginap. Anehnya, hotel itu sepi sekali. Lane coba menelpon Sam, tapi ponselnya tidak aktif. Chase kemudian membawa sekoper pakaian untuk pesta kostum cosplay yang akan mereka hadiri. Saat Lane pergi ganti baju, Chase menonton TV yang sedang menayangkan acara Horror Hound 2021. Singkat cerita, Lane melihat tanda aneh di tas bag miliknya. Festival cosplay horor yang terlihat seperti malam Halloween ini pun dimulai. Ya guys, ini adalah Festival Horror Hound 2021 yang di TV tadi. Lane dan Chase pun telah tiba di lokasi festival ini. Saat itu, perhatian Lane tertuju pada seseorang yang sedang berbicara tentang kebangkitan creepers. Di sisi lain, creepers mulai beraksi di sekitar lokasi festival. Sebenarnya Lane tidak suka datang ke acara festival seperti ini. Menurutnya, mereka yang datang ke festival ini terlihat sangat konyol. Dia datang ke sini hanya karena ingin membuat Chase senang. Saat itu Chase menemukan spot favoritnya, yaitu Sharp Attack. Pemilik kios itu bernama Stu. Saat Chase sibuk membidik, tanpa sengaja Lane menemukan cakar creepers. Stu bilang, cakar yang dipegang Lane itu adalah buatan tangan manusia yang meniru gaya creepers. Mendengar kata creepers, Chase jadi semangat mengenai legenda lokal tersebut. Stu menantang Lane untuk membidik menggunakan cakar creepers. Stu pun mengajarinya bagaimana cara membidik sasaran dan melemparkan cakar tersebut. Hebatnya, dengan mudah Lane menguasai teknik ini.
Tanpa sengaja tangan Lane terluka cakar Creepers itu. Chase yang selalu siap sedia dengan P3K-nya bergegas mengobati luka Lane. Lagi-lagi luka di tangan Lane membawanya ke penglihatan berbeda. Lane kemudian pergi meninggalkan kios Stu. Stu sendiri menutup kiosnya dan pergi. Di belakang panggung utama, terlihat Manila datang dan memasuki ruang para kru. Di sana dia membuang kertas undian yang menggantinya dengan kertas baru. Kita bisa menebak guys, kalau ada hal yang direncanakan wanita satu ini. Si seksi Jason baru saja selesai tampil. Ini Carrie, si pembawa acara panggung utama Horror Hound. Dan sudah saatnya undian dimulai. Sebelum dimulai, Madam Carnage, si pemilik acara undian, memberikan beberapa info seputar undian ini. Jadi dari nomor yang terpilih, mereka akan memasuki rumah angker dan harus mencari jalan keluar. Jika berhasil keluar, akan ada hadiah menarik yang menanti mereka. Rumah angker itu bernama Barnabas House, dan tema tahun ini adalah Creepers. Manila sebagai salah satu warga penting di kota Jackson ini, dipersilakan untuk mencabut nomor undiannya. Dan benar saja, nomor yang keluar adalah nomor tiket Lane. Chase sangat bersemangat untuk menantang adrenalin memasuki Barnabas House itu guys. Mereka diarahkan menuju ke belakang panggung. Lane sendiri merasa khawatir untuk uji nyali di Barnabas House itu. Chase bilang dia tahu semua tentang Creepers. Ini Jamie, si produser acara Horror Hound. Mereka bekerja sama dengan Madam Carnage untuk mensponsori acara ini ke kaum remaja muda. Terlihat Madam Carnage dan Manila sedang memperhatikan gerak-gerik remaja-remaja ini. Singkat cerita, Lane dan Chase dikejutkan dengan kehadiran Stu yang akan menjadi supir pengantar mereka ke Barnabas House. Di sisi lain, Creepers memulai aksi terornya dengan menggunakan truk menyeramkannya itu. Jaringan internet padam seketika karena ulah Creepers. Tapi semangat pesta tak surut. Si DJ lanjut memainkan musiknya. Dalam perjalanan, kamera Mickey tanpa sengaja menangkap rekaman penampakan Creepers sebelum naik ke mobil. Tapi menurut Carrie, itu hanya orang yang menggunakan baju cosplay yang sangat detail. Singkatnya, mereka tiba di lokasi pemakaman keluarga Barnabas, yaitu pemakaman yang telah ada sejak tahun 1700-an. Stu menjelaskan, dari sini mereka harus berjalan kaki menuju rumah Barnabas yang terkenal sangat angker tersebut. Carrie dan Chase sangat semangat menemukan lokasi angker ini. Mickey mendapati masalah dengan kameranya. Jamie marah karena hal itu. Sementara Lane yang cemburu memutuskan untuk jalan duluan. Di sisi berbeda, Creepers mengendus aroma janin dalam kandungan Lane. Sementara Mickey melihat sesosok manusia berjubah sedang berjalan memasuki area pemakaman. Mickey berusaha mendekati sosok itu yang ternyata adalah Madam Carnage. Chase berusaha merayu dan membujuk Lane yang cemburu karena Carrie tadi. Di kesempatan inilah, Chase bermaksud untuk melamar Lane. Stu dan yang lain tanpa sengaja menemukan kamera Mickey. Kamera tersebut berlumuran darah. Carrie pun mulai ketakutan. Mereka bertiga dikejutkan dengan kedatangan Chase yang histeris. Chase bilang sesosok makhluk mengerikan telah menculik Lane. Chase meminta Jamie untuk menelpon 911. Dan Chase bergegas menuju rumah Barnabas. Tanpa sengaja, dia tersandung tubuh Mickey. It's Michael. Oh, somebody got him. Melihat jasad Mickey, mereka bergegas memasuki rumah Barnabas itu. Sementara itu, Lane telah disandra oleh Creepers. Creepers yang dari semula mengincar janin Lane dengan segera menusuk perut Lane. Chase dan yang lain memasuki rumah tua ini. Tiba-tiba pintu rumah ini tertutup dan terkunci sendiri. Ternyata itu ulah Madam Carnage dan Manila. Jamie menuduh Stu sebagai salah satu dalang yang menjebak mereka di rumah ini. Carrie dan Chase juga yakin akan hal itu. Tapi Stu membantah. Dia mengaku dibayar Manila hanya untuk mengantarkan dan menakut-nakuti mereka sedikit. Dia juga tak menyangka kalau dia terjebak di Barnabas House ini. Karena terus di pojokan, Stu mengeluarkan pistolnya. Suara tembakan itu membuat Creepers terganggu. Ears are fucking ringing. Chase yakin ini semua jebakan Creepers. Stu bilang Creepers itu hanya mitos. Chase membantah karena dia melihat Creepers menangkap Lane. Chase melerai Stu dan Jamie, lalu meyakinkan mereka untuk bekerja sama sebagai satu tim. Mereka dikejutkan dengan suara pintu yang dibuka paksa dari luar. Karena takut, mereka bergegas kabur ke lantai atas untuk berlindung.
menyerang Creepers, sementara Jamie dan Stu berusaha menarik Chase untuk segera kabur. Di sisi lain, Lane meraih belati milik Creepers dan berusaha melepaskan ikatannya. Usahanya ini berhasil, guys. Setelah lepas dari ikatan itu, Lane mengambil beberapa cakar milik Creepers lalu menyimpannya. Kemudian Lane menarik sebuah meja lalu kabur melalui ventilasi. Sementara itu, Carrie masuk ke sebuah kamar dan berlindung di sana. Dia coba menghubungi 911 tapi tidak ada jaringan. Carrie selamat dan bertemu dengan yang lain. Sementara Creepers menyetel musik favoritnya menggunakan alat musik jadul ini. Musik itu menggema di seluruh rumah tua ini. Carrie dan yang lain masuk ke sebuah kamar dan tidak tahu harus bagaimana melawan Creepers. Di saat bersamaan, mereka dikejutkan suara dari plafon ruangan ini. Ternyata itu Lane, guys. Mereka semua sekarang berkumpul dan berusaha mencari jalan keluar. Jamie menemukan telepon di sebuah ruangan. Mereka semua dengan sigap menolong Jamie. Sementara itu, Chase mencoba untuk menelpon 911 dan syukurnya telepon itu nyambung. Chase pun memberitahu lokasi mereka agar bisa segera diselamatkan. Kemudian mereka bergegas turun untuk mencari tempat aman. Carrie bilang jika mereka berhasil keluar pun, mereka adalah sasaran empuk untuk Creepers. Lane bilang satu-satunya cara untuk selamat adalah menjebak dan membunuh Creepers. Di sela perdebatan, Creepers muncul. Saat masuk ke kamar lain, mereka dikejutkan dengan aneka benda ritual aneh yang bertujuan untuk menyembah iblis. Di saat ini, lagi-lagi Lane mendapat penglihatan di mana dia sedang menjadi objek ritual persembahan untuk Creepers. Disinilah Lane tahu kalau janin dalam perutnya adalah incaran Creepers. Di saat bersamaan, Chase menyadari kehadiran Creepers. Chase melihat kalau Creepers sedang menyeret Carrie. Dan benar saja, Creepers menyeretnya menuju sebuah ruangan. Creepers kembali menyetel musik favoritnya. Dia lalu mendekati mayat Carrie dan mengupas kulit kepala Carrie. Setelah itu, dia memakan otak Carrie dengan sangat lahap. Chase sendiri berusaha mengobati luka kaki Jamie. Di situ Lane menemukan boneka voodoo dan mengetahui kalau ini pasti ulah Manila. Tiba-tiba darah mengalir deras dari atas kamar itu. Aliran darah itu menuju ke arah sebuah batu besar. Mereka coba menggeser batu itu dan menemukan ratusan mayat telah membusuk di dalam basement rumah ini. Chase bertanya kenapa Creepers membunuh Lane. Lane bilang dia sedang hamil. Itu kenapa Creepers mengejar janin di dalam perutnya. Sayangnya di sini Chase tidak tahu kalau itu adalah anaknya Sam, bukan anak darinya. Stu dan Jamie menyadari kalau Manila dan yang lain tergabung dalam sebuah kultus yang mempersembahkan makanan untuk Creepers sebagai bentuk kesetiaan mereka. Lane pun punya rencana untuk menaklukkan Creepers. Terlihat artikel berita tentang hilangnya Ronald dan Mary 23 tahun yang lalu. Mereka pun mulai menjalankan rencana mereka. Stu dan Jamie pergi ke atas untuk menarik perhatian Creepers. Sementara Lane akan menunggu di tengah-tengah ruangan. Chase sendiri akan bersembunyi. Dengan membawa alat seadanya, mereka mencari keberadaan Creepers ke sebuah ruangan. Dan benar saja, Creepers memang sedang menunggu mereka.